untuk belajar daring di rumah. Untuk nama siswanya Miftahul Janah Situmorang, bersekolah di SDIT Al Mumtazin. Untuk yang pertama, apa sih peran orang tua dalam membimbing anak di rumah? Peran saya itu memantaunya dan membantu jika ada kendala. Kendala yang dialami orang tua apa aja, Bu? Kendala saya sulit karena harus membagi waktu dengan pekerjaan rumah, dengan mengawasi daring. Untuk pola ajarnya itu di rumah itu kayak gimana, Bu? Apa ibu langsung yang mengajarkan atau guru les gitu? Kalau anak saya langsung manggil guru privat datang ke rumah. Biasanya itu pelajaran apa itu? Semua mata pelajaran. Untuk perubahan sikap anak selama belajar di rumah apa ada, Bu? Ada, dia tidak konsentrasi, tidak fokus karena harus menonton TV dan bermain-main yang lain lah. Untuk hasil belajarnya sendiri sebelum dan setelah pandemi apa ada perubahan yang signifikan? Anak saya tuh lebih tinggi nilainya pandemi ini dari tatap muka langsung. Untuk hasil belajarnya untuk orang tua atau anak apa mengalami kendala dalam menggunakan platform pembelajarannya? Kendalanya itu di jaringan, linknya tuh susah masuk. Hanya jaringan aja, Bu. Kemudian untuk pihak sekolah sendiri apa berkomunikasi langsung dengan ibu? Guru tuh menghubungi wali murid tuh setiap 1 pekan sekali, menanyakan perkembangan anak, hasilnya itu gimana. Kemudian yang ditanyakan apa hanya tentang perkembangan anak aja, Bu, atau ada hal lain dari pihak sekolah? Menanyakan perihal SPP sih untuk masalah pembayaran, mengingatkan biar tidak berat kan untuk bulan kedepannya. Oh, yang tadi tuh yang hasil belajar kan lebih tinggi setelah pandemi ya, Bu. Untuk mata pelajarannya yang nilainya tertinggi itu apa, Bu? Anak saya tuh Quran tertinggi, kalau untuk yang terendah tuh kesenian. Kalau untuk Tidak Quran ada itu nilai kayak seni. belajar tajwid kayak gitu. Setoran surah, Hafalan. setoran hafalan, surah-surah pendek. Berarti kalau hafalan itu ada apa ada target misalkan sebulan harus hafal Ada. berapa Ada. biasanya? Kalau ini kelas 3 itu harus sampai juz 1. Surah Al-Baqarah tuh harus 1 bulan. harus 1 semester kelas 3 aja gitu. Juz 1 tuh harus ini. 1 juz 1 semester berarti ya. Kemudian pendapat Ibu mengenai belajar daring itu seperti apa sih, Bu? Menurut saya itu lebih ribet karena tugas guru tuh semua dilimpahkan ke orang tua. Sedangkan orang tua ini bukan hanya membimbing anak, mana pekerjaan rumah, mana mengasuh adik, masak dan lain-lain. Iya. Semoga aja pandemi cepat berlalu ya, Bu. Iya, amin. Saya Hana Gandhi Azizah dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika. Saya mau mewawancarai mengenai pola Bapak mengajarkan anak daring di rumah. Itu perannya apa aja ya sebagai orang tua? Paling kasih masukan atau ngajar yang sebisa mungkin, yang anak nggak bisa saya kasih masukan, saya ngajarkan. Kemudian apa ada kendala yang dialami Bapak
Pak? Karena saya pendidikannya di bawah kata ini apa? Enggak kuliah, jadi untuk anak belajar di rumah itu sangat sulit untuk ukuran untuk saya gitu. Gitu. Kemudian pola ajarnya paling ini aja ya Pak, apa tuh ngajarin aja gitu kalau ada yang susah gitu, atau anak kalau misalkan ada yang susah dikerjain sama Bapak juga? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Kadang kalau anak yang tidak bisa, paling kami yang bantu ngisi. Karena di sekolah tuntutannya wajib nilainya 100 karena ngerjakan di rumah. Iya. Nah terkadang kami juga enggak nilainya 100 karena tadi pengaruh ke pendidikan orang tua, kedua orang tuanya. Kemudian apa ada perubahan sikap anak selama belajar di sekolah, bedanya sama di sekolah dengan di rumah? Perubahannya apa gitu? Perubahannya ilmu jadi agak kurang ya, bedanya kalau di rumah dengan yang di sekolah, karena di sekolah kan dikasih kisi-kisi sama guru ya, diterangkan gimana cara ininya. Kalau di rumah kan cuma langsung dikasih tugas gitu aja, jadi tidak dikasih diterangkan gitu loh. Berarti guru nggak ngasih video pembelajaran dulu? Enggak ada. Berarti cuma WA? Iya, WA cuma dikasih halaman sekian sampai sekian. Nah yang itu langsung anak kerjakan, enggak pernah guru tuh terangkan oh gini loh, sampai kami yang orang tua jadi agak kesulitan. Berarti kalau Zoom itu sehari ada berapa kali? Enggak pernah Zoom ya. Oh, nggak pernah. SD ini enggak pernah Zoom. Nggak pakai Google Classroom juga? Enggak ada. Berarti cuma Lewat satu WA aja? Iya, cuma WA dikasih tugas halaman sekian dengan sampai halaman sekian langsung dikerjakan anak-anak kayak gitu. Terus kalau misalkan hasil belajarnya lebih bagusan di sekolah atau sekarang pas daring? Kayaknya lebih bagus sekolah langsung lah daripada daring ya, karena lebih belajarnya lebih gurunya nerangkan, anak-anak lebih nangkap ketimbang yang belajar sendiri. Berarti dari gurunya sendiri nggak ada komunikasi ke orang tua gitu, nanyain perkembangan anak atau gimana? Paling orang tuanya aja yang aktif, nanti kadang-kadang Disatuin ya? digabung. Ada sih dia kasih nilai, cuman beda-beda ya. Dia ada tabel gitu Pak. Jadi kalau hari ini pelajarannya kan tema berapa tuh langsung masuk sama apa-apa tuh dia langsung kasih nilai. Nggak ada yang global yang itu, jadi nilainya lebih global gitu Pak. Kemudian harapannya ke depannya untuk sekolah daring ini gimana Pak? Kepinginnya nggak usah daring lah ya, pinginnya tatap muka langsung ya, biar lebih enak gitu Bang. Orang tua pun nggak terlalu kerepotan juga untuk ngajarin anak-anak, pinginnya sekolah tatap muka langsung. Iya. Untuk pembagian waktunya apa sulit juga ngajarin anak sambil di rumah, kerjaan di rumah atau otomatis kalau kita kerja kan anak kan sendiri jadi di rumah, nggak ada orang tua kan, jadi anak sendiri yang belajar. Jadi benar-benar belajar sendiri ya? Iya, kecuali kalau udah pulang kerja atau malam baru kita yang ini kalau PR gitu. Kalau yang ini memang murni anak-anak sendiri, kayak ini sendiri. Paling gitu aja wawancara dari saya. Selanjutnya nanti kita bantuin Antonius, panggilannya Antonio. Nanti bantuin Antonio untuk ngerjain tugasnya. Peran orang tua untuk ngajar di rumah apa aja sih Kak? Paling kayak ikut baca-baca materinya supaya paham dulu, supaya kita nyampaikan ke anaknya pun biar anaknya pun gampang ngerti. Iya sih. Untuk kendala yang dialami orang tuanya? Enggak semua orang tua paham semua materinya. Oh, gitu.
Tapi ada ini nggak, ada bahasan dari gurunya gitu, misalkan video pembelajaran atau apa gitu? Ada, biasanya tuh gurunya tuh kasih video pembelajaran dulu untuk si anak nih mau dipelajarinya dulu, sama apa file-file materi kan meskipun udah dibagikan PDF gitu ya? meskipun udah dibagikan buku tema tapi kan tetap gurunya tetap itu. Berarti kalau SD ini dipantau ya sama gurunya, perkembangannya kayak gimana gitu? Karena kan tugasnya tuh kan setiap hari itu kan dikumpulkan. Kalau aplikasi yang digunain apa aja sih? Meet ya? Google Meet. Oh bukan Zoom ya? Bukan, sekarang ada Google Meet. Kalau pakai Classroom tapi? Enggak. Oh enggak, Classroom. Kalau pengumpulan tugasnya biasanya? Misalnya jam 8 pagi gurunya udah kirim tugas, selesainya harus jam setengah 12. Ke WA? Oh, WA.